Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitriani dan rekan saya Tifya Syarifadini. Kami akan mempresentasikan tulisan kami dengan judul Pemilihan Panel Kontrol Elemen pada Pengontrolan Suhu Alat Simulasi Kontrol RT538. Kami berasal dari SMP Yogyakarta, yaitu merupakan sekolah vokasi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian. Kami memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu kimia industri, kimia analis, dan teknik mekatronika. Kemudian masuk pada latar belakang, yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Kemudian Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2017 ini merupakan pedoman pengembangan SMK yang berbasis link and match dan tentunya untuk mendukung adanya Making Indonesia 4.0 yang dimulai tahun 2018. Nah, sehingga SMK Yogyakarta sangat berperan proaktif, salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang dual system. Pembelajaran dual system ini menuntut kami untuk lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan dunia industri, sehingga mengurangi gap yang ada antara sekolah dengan dunia industri. Salah satunya adalah penyediaan alat peraga yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar di SMP Yogyakarta. Salah satu contoh itu adalah mata pelajaran kontrol proses, di mana kontrol proses ini merupakan salah satu pelajaran inti yang ada pada kompetensi keahlian kimia industri. Alat simulasi tersebut adalah alat simulasi kontrol RT578, di mana alat peraga ini bisa mensimulasikan 4 variabel, yaitu level, flow rate, pressure, dan temperatur atau suhu. Pada RT578 memiliki 3 final control elemen, yaitu kontrol valve, pompa, dan heater, yang bisa digunakan untuk mensimulasikan variabel proses yang ada. Pada pengontrolan suhu, final control elemen yang dapat digunakan yang bisa dieksplor itu adalah kontrol valve dan heater. Ya, sedangkan untuk inti dari prosesnya sama dengan sistem pengendalian otomatis yang dituliskan oleh Dunterus, di mana pada proses penelitian kami atau percobaan kami mencoba untuk mengeksplor di daerah aktuator. Jadi kami mencoba untuk membandingkan kontrol temperatur menggunakan kontrol valve sebagai final control element atau aktuator, dan yang kedua akan membandingkan bagaimana kontrol temperatur menggunakan heater sebagai aktuator atau final control element. Kemudian hasil yang kami peroleh, yang pertama, ketika menggunakan kontrol valve sebagai final control element pada proses pemanasan, ya, pada proses pemanasan di sini target pemanasannya adalah 30%. 30% berarti 30% itu sekitar 60 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini ada yang berwarna hijau muda ini adalah set point-nya 30%. Kemudian yang berwarna orange itu adalah proses variabelnya. Kemudian yang berwarna hijau toska ini adalah manipulatif variabelnya. Pada yang berwarna orange atau proses variabel, bisa kita lihat di sini, prosesnya cenderung naik secara perlahan. Kemudian setelah mendekati set point, di sini terdapat satu titik yang lebih dari set point, tapi kemudian mampu untuk menyamai atau sama dengan set point. Pada pemanasan ini menggunakan kontrol valve. Kontrol valve yang digunakan pada RT578 adalah tipe globe valve, di mana globe ini memiliki kelebihan
stabil. Sedangkan pada proses pendinginan di sini juga kita lihat warna toska ini adalah MV-nya. Kemudian yang berwarna hijau muda ini adalah supply-nya atau nilai yang akan kita capai. Kemudian yang orange ini adalah PV-nya atau proses variabelnya. Nilai MV cenderung berada pada nilai sekitar 100, yang berarti kontrol valve ini bekerja 100%. Artinya kontrol valve ini membuka 100% atau membuka sempurna. Karena prosesnya memerlukan pendinginan, sehingga kontrol valve membuka secara sempurna. Kemudian bisa kita lihat di sini, PV-nya cenderung stabil pada mendekati SP. Kemudian yang kedua, itu adalah penggunaan heater sebagai final control element. Bisa kita lihat di sini, dibandingkan dengan control valve, maka heaternya di sini pada PV-nya atau proses variabel terlihat adanya jarak antara PV dengan SP yang lumayan terlihat dibandingkan dengan control valve. Hal ini disebabkan karena heater merupakan final control element yang bekerja secara on-off atau kontrol 2 poin. Dan menurut Swansea, heater ini karena dia bekerja on-off, maka hasil pengontrolannya bisa bersifat osilasi atau efek cycling, sehingga tidak terlalu akurat dan ada efek histeresis. Nah, karena ini maka ada percobaan yang menggunakan heater sebagai aktuator cenderung ada osilasi. Sama dengan pendinginan, pada penggunaan aktuator atau heater, maka bisa dilihat osilasinya juga lebih besar, walaupun kalau misalnya kita lihat waktu, pada saat PV mencapai SP, aktuator heater itu lebih cepat dibandingkan dengan kontrol valve. Ya, tetapi pada heater ini cenderung adanya osilasi atau efek cycling, sehingga untuk mencapai kestabilan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pengontrolan suhu menggunakan RT578 akan mendapatkan hasil PV yang lebih stabil menggunakan kontrol valve sebagai aktuator. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.